Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Wong ulun basuki langgeng, langgeng basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin kedua, kami ketemu lagi dengan panjenengan. Hanya ingin mengikatkan bahwa aksorodo tumatining tet tanpa kang winangenan, tumatining tet tanpa kang winangenan ini menerima hidup apa adanya. Menerima hidup ini apa adanya. Banyak orang-orang melanggar dari aturan hidup apa adanya. Jadi banyak orang kepingin melebihi dari ekspektasi yang diberikan Tuhan. Ada tawan yang tanya, loh apakah benar bahwa kita sebelum dilahirkan oleh Tuhan di dalam rahim sudah diukur tentang kepantasan yang bisa dicapai dan didapatkan oleh setiap orang-orang yang diciptakan oleh Gusti Kang Moho Agung. Manusia itulah yang kadang-kadang, jadi kalau orang ini sudah ukurannya sudah tepat, manusia itulah yang kadang-kadang sulit untuk menerima. Karena tumatining tetan pokang winangenan ini menerima apa adanya itu untuk badan, bukan untuk yang di dalam. Maka yang di dalam ini kadang-kadang banyak kan, kepingin berebut nasab karena urusan nasib. Terakhir yang dituju hanya nasi. Jadi nasab, nasib, nasi bersilang sengkarut menciptakan propaganda yang tidak lain adalah sesuatu yang tidak menjadi urgensi. Untuk Tuhan tidak menjadi urgensi. Karena ketika kita tahu bahwa sesungguhnya kita ini diciptakan oleh Allah semua, nah apa gunanya urusan kasta, turunan, peringkat, klaster, kelompok ini kalau kita juga kembali kepada aspek berkepribadian dalam kebudayaan. Jadi kalau kita sudah paham bahwa sesungguhnya kita ini ciptaan Allah Sang Yang Widi, Sang Yang Toyo, Sang Yang Mahulasasi, apa kita jadi persoalan? Ketika saya lahir dari kelompok keluarga saya yang tingkat ekonomi sangat rendah. Wangsanya adalah wangsa sudra. Wangsa sudra itu wangsa pendapatan ekonominya dulu orang tua saya nggak sampai 1 juta di desa. Nah, apakah saya menolak? Ya tidak, itu kuasa Tuhan. Tuhan memberikan tempat seperti itu untuk saya belajar memahami bagaimana hidup untuk menjadi orang yang bersyukur. Ikhlas menerima apa yang menjadi ketetapan. Kalau sekarang orang yang bersilang sengkarut, berproblematika di dalam media, dan banyak lagi ini, nanti karena kami ini keturunan ini, kami merasa tidak begini. Orang yang menurut saya dia tidak pernah mencari keturunan itu, sebenarnya dia diturunkan siapa? Hidup di muka bumi ini yang nyiptakan siapa? Kok masih tetap aja tidak memilih yang menciptakan, tapi memilih kelompok berkeyakinan, kelompok berketurunan, kelompok beperkerjaan, kelompok bersosialita. Kok tidak memilih yang menciptakan semua sumber daya kehidupan ini? Sesungguhnya kalau sudah seperti itu, kita tidak perlu mempersoalkan tentang bagaimana ritualistik. Kita tidak perlu mempersoalkan bagaimana berkeyakinan. Yang penting secara prinsip kita menjadi orang yang menjadi teladan bagi diri kita sendiri dan teladan untuk oleh orang lain. Belajar menjadi baik, berbuat baik tanpa berhenti, menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan itu dimunculkan bukan sekedar menjadi dongeng dan omongan, tapi dipraktekkan di dalam hidup, dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun lelah, capek, tidak pernah berarti berhenti.
Walaupun dicaci, dimaki, tidak disenangi oleh banyak orang, jangan pernah berhenti. Tangannya itu. Jangan pernah berhenti. Jadi kalau masih berhenti di dalam bersikap, berkeyakinan dan macam-macam, maka yang menurut saya kita hanya pinter ngomong. Kita tidak bisa mengajarkan budi pakarti itu hanya teoritik. Selesai kita. Selesai artinya apa? Kita hanya dipahami oleh orang lain hanya pinter dongeng, pinter ceramah, pinter nuturi, ora pernah ngajari. Disitulah pentingnya. Semoga kita tahu tumatining tatan pokang yunangan menerima hidup apa adanya. Hidup ini ada karena ada yang mengadakan. Mari kita bekerja apa adanya karena yang mengadakan kita juga memberikan kehidupan apa adanya. Keadaan kita ini karena ada yang mengadakan hidup ini untuk selama-lamanya. Terima kasih. Rahayu Rayu Sakum Tumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.